Haduh, perhatian buat para kaum hawa nih. Jangan terlalu percaya ya sama buayan kaum laki-laki yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Apalagi mau diajak memiliki hubungan sebatas friendzone aja. Kasus ini seharusnya dapat menjadi pelajaran untuk semua perempuan single di luar sana lantaran percaya dengan teman semasa SMP, wanita ini menjadi korban pembunuhan. Setelah meminta kejelasan hubungan karena telah menyerahkan semuanya, wanita ini harus meregang nyawa di tangan teman semasa SMP-nya. Pelaku mengaku kesal karena korban akan melaporkannya ke polisi dan memaksa meminjam uang. Kasus penemuan jasad perempuan terkubur di kebun di Dusun Ngasem, Kelurahan Umbul Martani, Kecamatan Ngempak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya terungkap. Jasad korban ditemukan terkubur dengan hanya memakai celana dalam pada 24 Juli 2021 lalu. Perempuan berinisial DLP, 21 tahun itu ternyata menjadi korban pembunuhan. Ia dihabisi oleh RMD yang merupakan temannya semasa SMP. Diketahui korban dan pelaku sama-sama berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati. Mengutip dari Tribun Jogja, korban sengaja datang dari Klaten ke Ngemplak pada 16 Juli 2021. Saat itu korban ingin menemui pelaku, keduanya pun sempat jalan-jalan dan makan bakso bersama. Namun sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, korban dan pelaku berselisih. Mulanya korban menayangkan kepada pelaku mengenai status hubungan mereka, sebab keduanya sudah melakukan hubungan badan 2 kali. Ketika itu, pelaku menjawab bahwa hubungan keduanya hanya sebatas teman. Setelah itu, korban menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada pelaku. Alasannya, uang itu akan digunakan untuk menutup utang kepada pacarnya di Klaten. Namun permintaan tersebut ditolak oleh pelaku. Karena pelaku tak meminjami uang, korban pun mengancam. Ia akan melaporkan pelaku ke polisi karena sudah melakukan pelecehan. Pelaku pun kesal terhadap korban, pasalnya sepanjang jalan hanya itu saja yang selalu dibahas oleh korban. Sampai akhirnya muncul rencana jahat pelaku untuk menghabisi korban. Pelaku melancarkan aksi kejinya itu di sebuah rumah kosong. Korban dianiaya menggunakan pecahan batako hingga terjatuh. Setelah itu tubuh korban diseret sekitar 50 meter dari lokasi menuju kebun di wilayah Ngemplak. Pelaku kembali menganiaya korban. Selain itu, pelaku juga sempat meminjam cangkul warga sebelum mengubur DLP di kebun. Setelah membunuh, pelaku membawa sepeda motor korban beserta surat-suratnya dan ditukar tambah dengan Kawasaki Ninja RR. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak. Sebelum menukar motor, pelaku sempat membuang handphone korban dan SKCK yang tersimpan di bagasi motor. Surat ini yang belakangan jadi petunjuk polisi mengenali identitas korban dan menemukan tersangka. Setelah ditangkap, diketahui pelaku merupakan seorang residivis. Pada 2020 lalu, pelaku dipenjara karena melakukan pencurian sepeda motor. Kini, ia kembali harus berurusan dengan pihak berwajib setelah tega membunuh temannya DLP.